Oke, di sini pasti kalian sudah menonton yang namanya film Spider-Man No Way Home. Dan saat di Spider-Man No Way Home-nya ini kalian nontonnya di bioskop kan. Dan bagi yang udah nonton, kita bakal membahas apa keanehan yang ada di film Spider-Man No Way Home. Banyak sekali kalian bingung, Spider-Man No Way Home itu sebenarnya ada si Tobey atau enggak. Bagi yang ada si Tobey dan Andrew Garfield atau enggak, bagian kalian belum nonton. Dan di sini aku akan buktikan bahwa ada si Tobey dan Andrew Garfield di film Spider-Man No Way Home. Jadi seperti di banyak, ini kenapa beda film ya? Jadi seperti di banyak kalian cari, di sini tuh gak ada teman-teman, gak ada ya. Gak ada yang namanya Spider-Man No Way Home yang gak alur cerita guys. Nggak ada yang beberapa kayak gini doang ya. Jadi nanti bakal ada mungkin kalau Spider-Man No Way Home, soalnya baru kemarin dirilis mungkin. Jadi jika kalian di sini guys ya, kalian tuh aku ingin membahas kenapa Spider-Man No Way Home itu ada Tobey Maguire dan ada Andrew Garfield. Oke, jadi ini dia untuk alur cerita sekarang teman-teman Spider-Man No Way Home atau teori Spider-Man No Way Home. Jadi sambil menjelaskan teorinya, aku mau sambil bermain guys, yaitu namanya, aku ingin bermain link Google saya teman-teman. Jadi let's go, kita bakal membahas di sini. Aja yang kalian tahu, Spider-Man No Way Home itu diawali dengan kebocoran Spider-Man Tom Holland yang diungkapkan dia adalah Spider-Man yang membunuh Mysterio. Dan dianggap Spider-Man Tom Holland itu Tom Holland itu memang udah diketahui bahwa dia adalah Spider-Man. Tapi karena Spider-Man-nya itu Tom Holland-nya gak mau diketahui atau gak mau beban hidupnya semakin keras gitu, karena dia didatangin terus sama petugas semuanya, disebab udah tahu kalau Peter Parker adalah Spider-Man. Dan bagi yang kalian tahu kalau Spider-Man itu sebenarnya Spider-Man Tom Holland ini yang menutupi identitasnya dan minta kepada Doctor Strange untuk mengembalikan di mana semuanya itu terjadi, teman-teman. Untuk mengembalikan semua orang tidak ingat dalam dirinya, teman-teman. Jadi Spider-Man No Way Home itu agak seru ya teman-teman, seru banget pokoknya aku nonton. Jadi di dalam semuanya itu terdampakkan kalau si Spider-Man, si Tom Holland itu menambah-nambahkan mantranya sampai mantra Doctor Strange gagal, mengakibatkan tidak jadi. Tapi karena si Tom Holland tiba-tiba diusir sama Doctor Strange, dia kembali untuk ke kota dan membicarakan soal semuanya. Dan jika ada bagian yang belum aku ceritakan, sorry ya teman-teman, juga aku agak lupa bagiannya, soalnya aku nonton di bioskop bukan di YouTube teman-teman. Dan saat dia kembali ke kota itu, dia merasakan spider sense itu berfungsi karena ada suatu bahaya yang mengancam dirinya. Dan benar ada Doc Ock alias Dr. Octopus yang menyerangnya. Dan Doc Ock pun menyerang Peter Parker sambil menyebutkan "Hai Peter". Dan habis itu saat mereka bertarung, si Tom Holland dada Spider-Man Iron Spider-nya rusak
dan terus dibuat tentakel Dark Ark itu semakin lebih kuat atau merah. Tapi saat si Spider-Man Tom Holland ini fast reveal ke Dark Ark itu bukan mencari Spider-Man Tom Holland, dan ini salah ciri khas bahwa Tobey Maguire akan hadir di situ. Nah, jadi di Tobey Maguire ini sepasti-pastinya akan hadir karena ciri-cirinya sudah terdampak di situ. Tapi ada yang masih nggak percaya kalau Tobey Maguire akan hadir. Tapi lihat ini dulu bos. Ini bener-bener aku ambil dari cerita bioskop, tapi ingat kalau aku agak lupa teman-teman. Dan saat itu langsung karena tentakelnya itu dari dadanya Iron Spider, si Tom Holland bisa mengaktifkan atau menggerakkan tentakel dari Dark Ark. Dan Dark Ark pun tentakelnya error dan tidak bisa dikendalikan teman-teman. Saat itu ya Dark Ark-nya ya diikat sama tentakelnya sendiri, langsung dibawa ke laboratorium si Doctor Strange yang di bawah tanah itulah, aku lupa namanya apa teman-teman. Dan dia dibawa di atas kaca. Ya seketika di yang lain si Dark Ark bilang kalau, tapi sebelum itu teman-teman, sebelumnya tamat sebenarnya ada Green Goblin yang muncul sebelum si Dark Ark dibawa. Oke, itu aku lupa teman-teman. Green Goblin Tobey Maguire itu teman-teman. Jadi Green Goblin Tobey Maguire itu udah stop teman-teman ya. Ya alaskan Green Goblin Tobey Maguire ya udah kayak gitu aja teman-teman. Dan saat Green Goblinnya itu tiba-tiba menghilang tapi dia nggak dibawa ke, anehnya di sini dia nggak dibawa di laboratoriumnya kaca itu ya teman-teman, main kan hanya Dark Ark yang dibawa entah kenapa. Dan saat ini Green Goblin itu kenapa teman-teman ya, dan semuanya itu teman-teman, ini aku lagi melihat Green Goblin teman-teman. Oke, jadi kalian pasti bingung apakah Tobey Maguire akan hadir sana. Jawabannya iya, Tobey Maguire akan hadir. Sekedar ini teman-teman, Tobey Maguire itu akan hadir bersama Andrew Garfield seperti yang ada di video ini. Video apa ini teman-teman? Ini adalah tangannya Tobey Maguire, ini tangannya Tom Holland. Sepertinya yang ini tangannya si Andrew Garfield. Tangan Tobey Maguire udah kelihatan di sini. Saat juga banyak banget teman-teman yang mengira bahwa Tobey Maguire itu bakal hadir di situ, dan Tobey Maguire itu terlihat tua. Dan masih ada yang berpikir di thumbnail yang aku kasih tunjuk ini, tapi nyatanya kalian salah, enggak sih teman-teman. Tapi karena semuanya itu teman-teman karena si Dark aku udah terkurung, si Spider-Man mengenakan black and gold suit, dimana black and gold suit itu tertampil seperti ini. Dan ketika Spider-Man ini mengayun ke atas itu, tiba-tiba ada suara menyeramkan di balik semuanya. Suara itu berasal dari Spider-Man dan suara dia bingung karena ada bahaya atau tidak di situ. Dan saat aneh-anehnya
Di belakang itu ada Electro. Dia langsung menggunakan gauntlet yang ada di tangannya, seperti aku tunjukin ini, gauntlet. Dan itu dia menghindar karena dia diserang oleh Electro. Dan saat dia menghindar, dibantu oleh Flynn Marco yang sebenarnya adalah dari series Tobey Maguire. Tapi saat ditanyakan, Flynn Marco menanyakan apakah Spider-Man masih mengingat dia, Tom Holland. Tapi dia salah, Spider-Man adalah Tom Holland. Saat itu si Electro berhasil dilumpuhkan dan dibawa ke kaca, tapi si Sandman malahan salah paham di sini. Si Sandman malahan ini itu teman-teman, dia malahan mencurigai bahwa Peter Parker lah yang membunuhnya, dan Peter Parker membunuh si Electro itu. Namun enggak, tapi saat si Sandman enggak percaya langsung memukul Peter, setelah Sandman dibawa ke laboratorium kaca itu, dan muncullah juga Lizard. Nah, seperti yang ditampilkan screen ini, Lizard juga bakal ada muncul teman-teman, dan Sandman juga terkurung. Dan saat di scene itu si Green Goblin pun muncul, dan Green Goblin itu berkata kepada dirinya yang sisi jahatnya. Dia berkata kalau sisi jahatnya itu mengatai sisi baiknya itu, alias si Norman biasa itu lemah, alias pengecut teman-teman. Dan itu hal yang membuat si Norman itu memecahkan topeng goblinnya dia. Dan saat itu dibalik semuanya ini, semua itu masih terjadi teman-teman. Sabar, aku agak lupa teman-teman, aku balik dulu ya. Oke, kejadian itu si Spider-Man Black and Gold Suit nyariin si Aunt May dan dia bersama Norman Osborn. Saat si Doctor Strange mau melumpuhkan mereka semua dan Norman Osborn pun dikurung di kaca, Peter menahannya dengan menembakkan jarinya yang ada di jari ini. Dan saat menembakkannya, pertarungan antara Peter dan Doctor Strange pun terjadi. Peter berusaha terbang untuk mengambil. By the way, ini aja gambar ya. Dia mengambilnya nggak pakai Black and Gold Suit, dia mengambil pakai suit biasa di Far From Home-nya. Dan saat itu si Peter agak kesusahan karena si Doctor Strange begitulah pinter. Tapi saat itu si Peter ini mengerti geometri matematika, makanya dia menjebak Doctor Strange yang menutup portalnya dan dia berhasil membawa kotak itu. Dan ini terjadi pada yaitu Spider-Man versus Doctor Strange yang pernah aku upload di video game Spider-Man No Way Home itu. Nyata benar guys, mereka bakal bertarung. Dan saatnya itu si Peter melepaskan mereka dan membawa ke rumahnya untuk membawa laboratorium dan berhasil langsung menyembuhkan si menyembuhkan agar tidak ada sisi jahat lagi. Saat itu Peter merasakan Spider-Sense-nya aneh yang mengeliling dan mencari Aunt May. Namun betul, sisi jahat Norman Osborn itu udah muncul melempar suatu bom atau barang ya, aku lupa itu barang apa. Dan itulah Spider-Man menembakkan jari untuk menahannya. Dan si Norman bilang, jaringnya itu indramu cukup keren. Ya itu bukan ya. Oke, aku juga lupa guys. Si Norman berkata itu si jahatnya Norman, dan si Doc Ock bilang begini. Si Doc Ock tidak kaget. Maksudku si Doc Ock kaget karena Norman Osborn bertingkah jahat sekali. Kenapa Norman Osborn jahat? Dan semuanya itu sangatlah membingungkan.
membikin si Doc Ock itu keluar dari gedungnya. Pertarungan antara Spider-Man dan Green Goblin pun jadi menonjok-nonjokkan, mereka tunjuk-tunjukkan sampai pukul-pukulan mereka, teman-teman. Saat itu si Bibi May bersama masukkan cara sembuhannya itu, namun tidak berhasil. Dan langsung dia mau dan saatnya itu, teman-teman, ini saatnya yang paling seru yang ada di film ini. Saatnya kita mencari suatu kebahagiaan. Dan saat menusukkan itu, tiba-tiba glidernya menusuk Aunt May. Oh my god, menusuk Aunt May sampai dia terjatuh. Dan kita mengira Aunt May itu tewas, tapi masih ada lanjutannya. Aunt May masih terbangun, tapi Aunt May dengan keadaan trauma karena habis ditusuk oleh glidernya si Green Goblin. Dan Aunt May pun terjatuh dan dia membilang kata-kata yang aneh. Dia membilang dia mau mengatur napasnya. Saat dia mengatur, Peter nggak tahu kalau dia itu udah ngomong-ngomong aneh. Detik-detik napas terakhirnya, dia pun menghembuskan nafas terakhir dan dia pun meninggal. Peter sangatlah sedih dan dia merasa dendam ke Green Goblin alias Norman Osborn. Saat dia merasa dendam, dia pun menangis. Oke. Dan saat scene berpindah ke Ned dan MJ yang sedang memanggil Peter Parker, terbukalah portal. Saat memanggil Peter Parker yang terakhirnya, terbukalah portal yang mana diisi Andrew Garfield. Yes, Andrew Garfield. Dan dipanggil-panggil lah Peter terus karena dia mengira itu adalah Peter Tom Holland. Dan saat dipanggil berbentuk bajunya itu beda dan si nenek ini nggak tahu nenek siapa, aku juga lupa guys, langsung melempar ke Andrew Garfield. Tapi Andrew Garfield dia bilang stop. Oke. Dan saat itu kenapa di sini nggak ada Toby? Sebentar guys. Saat Andrew Garfield itu datang, dia MJ mensuruh Ned untuk memanggil Peter Parker lagi. Dan terbukalah dengan isi Tobey Maguire. Dan ternyata Toby itu udah tahu kalau ada yang portal terbuka, buktinya dia langsung kelihatan masuk. Oke, jadi Tobey Maguire ini bener-bener hadir di sini, teman-teman. Kalian udah gak usah menunggu-nunggu kehadiran The Legend of Spider-Man ini ya. Kenapa Tobey Maguire disebut The Legend of Spider-Man? Dia gak perlu web shooter untuk menembak jaringannya. Saat dia bertanya, Andrew Garfield ini temanmu atau bukan? Dan mereka menatap-natapan. Langsunglah mereka bertarung melemparkan jaring sampai si Andrew Garfield tertekan dengan jaringnya. Saat itu berpindah pun saat si Tobey Maguire menceritakan kalau dia adalah Spider-Man dan dia adalah Peter Parker. Dan berpindah ke adegan si Tom Holland di mana lagi sedih. Mereka si dua Spider-Man ini alias Tom Holland dan Tobey Maguire berusaha untuk menghibur si Tom Holland agar dia tidak usah sedih. Andrew Garfield itu juga menghibur biar si Tom Holland tidak usah sedih. Dan saat itu mereka menceritakan salah satu masing ke
ketiadanya teman-teman mereka, alias orang yang mereka sayangi. Yang pertama, Andrew menceritakan dia kehilangan Gwen Stacy. Itu disebabkan karena di The Amazing Spider-Man 2 Gwen Stacy itu tewas. Dan si Tobey Maguire menceritakan bahwa Uncle Ben dia tuh sudah tewas juga. Dan si Tom Holland ini sebaliknya, bukan Uncle Ben tetapi Aunt May, si Tom Holland. Dan ini adalah terbagus kebalikannya itu teman-teman. Si Andrew itu adalah si Gwen Stacy. Ya udahlah, kita gak usah ceritain lagi teman-teman. Dan saat mereka menceritakan masing-masing, mereka langsung buat obat untuk menyembuhkan para villains-nya mereka. Mereka bersatu, Tom Holland siap-siap, Tobey juga siap-siap, tapi dengan seragamnya seperti itu. Dan momen lucunya itu di sini, si Andrew menanyakan kenapa si Tobey masih pakai baju anak kecil. Dia langsung menunjukkan badan sweetnya yang kar ini dan mukanya yang sangat ini. Dan ya si Tobey langsung kaget. Dan saat itu si Tobey Maguire juga berkumpul sama mereka dan berbincang-bincang musuh terkuat. Kalau si Tom Holland musuh terkuat tentu saja Mysterio ya teman-teman. Iya kan, dia nggak cerita teman-teman nih. Dan tentu saja musuh terkuat si Tobey Maguire, siapa lagi kalau bukan Venom. Musuh terkuat dari si Andrew Garfield, siapa lagi kalau bukan Rhino. Ya itu dia cerita sendiri, aku juga nggak tahu emang musuh terkuatnya itu. Oke. Jadi saat mereka berbincang-bincang, indranya mereka langsung hebat banget teman-teman. Lagunya juga keren banget. Lagunya itu keren banget, menandakan bahwa mereka udah siap. Tanda-tanda adalah bahaya, yaitu village bakal muncul. Pertama muncul manusia kadal dari laut, kedua muncul si Electro, dan ketiga muncul si Sandman. Dan saat udah mereka melompat dan bertarung di atas gedung itu. Saat itu si Lizard diikat sama Tom Holland. Andrew apa Tom Holland ya? Kan bisa komen teman-teman. Pokoknya sama Spider-Man yang lain lah. Dan di sini itu si Tobey itu membujuk si Flint Marko agar membilang bahwa kita ini ingin membantu dia. Tapi si Flint Marko tidak mau mendengarkan dan langsung mengkurung si Tobey Maguire. Dan langkah berhasil Tobey Maguire itu mendapatkan dari salah satu Spider-Man atau Tom Holland atau si Andrew ya. Kayaknya oke, kita gak usah bahas. Pokoknya dari salah satu Spider-Man itu melemparkan dan dapatlah dia suntikannya itu. Langsung Sandman langsung jadi manusia. Dan adegan Sandman ini sama seperti Sandman jadi lumpur di air ketika melawan Tobey Maguire di Black Spider-Man di Spider-Man 3 gayanya. Dan saat itu baru aja si Lizard langsung lumpuh lagi. Dan muncullah si Doc Ock yang mengacaukan. Kayaknya bukan Lizard dulu deh. Oke. Doc Ock itu membantu musuhnya, tapi tidak. Yang membuat Spider-Man langsung melepaskan yang ada di dadanya Electro itu. Dan saat itu si Lizard juga udah berhasil sembuh, dan Electro udah berhasil sembuh, dan Sandman juga berhasil sembuh. Mereka bernostalgia. Tapi kenapa Lizard kan musuhnya Andrew, tapi kenapa malah sama Tom Holland? Itu adalah Easter egg yang sekarang. Dan si Tobey akhirnya bernostalgia bersama si Doc Ock. Tapi tak lama kemudian si Doctor Strange pun muncul. Tiba-tiba dia ingin membunuh semuanya, tetapi tidak berhasil karena dicegat oleh si Norman Osborn alias si Green Goblin.
Alangkah hasil seperti inilah teman-teman, nekat tidak berhasil. Si Dr. Strange gak berhasil untuk membunuh mereka, dan langsung dibomin kotak itu. Langsung Dr. Strange ke atas gedung atau patung, kayaknya aku juga nggak tahu. Bumi merasa terbelah, tapi Dr. Strange masih bisa membenarkannya. Pertarungan terjadi antara Tom Holland dan Goblin. Mereka bertarung bertojok-tojokan, bertumbuh, dan itu menunjukkan rasa dendamnya si Tom Holland terhadap Green Goblin karena sudah membunuh Aunt May. Saat dia ingin menusukkan glidernya, si Toby tiba-tiba menahan, dan si Toby menahan keras-kerasnya, tapi si Tom Holland rasanya mau nusuk, tapi si Toby tetap nahan. Saat Tom Holland melepaskan, si Toby senang, tapi si Green Goblin langsung menyerang Toby, menusuk Toby dari belakang. Alangkah hasil membuat Toby itu jatuh. Kalian berpikir pasti Toby akan mati? Enggak. Seorang The Legend Spider-Man seperti Toby tidak akan mati. Dan saat si Andrew merasa kesal, langsung melemparkan obat untuk menyembuhkan si Green Goblin. Pas dilemparkan, Tom Holland bisa menangkapnya, dan saat itu menusukkan ke Green Goblin agar dia kembali. Saat Green Goblin kembali, si Andrew menyamparkan melihat si Tobey Maguire yang sedang sekarat. Dia bilang, "Kau tidak apa-apa?" Dan Tobey menjawab tidak apa-apa, karena Tobey bilang dia sudah pernah ditusuk. Tom Holland juga melihat si Tobey yang sedang sekarat, dan si Tobey pun dibantu oleh Andrew. Dan saat dia menyamparkan dia ke Doctor Strange, dia nyamper ke Doctor Strange. Dia nyamper ke Doctor Strange, cuy. Dan habis itu saat dia ke Doctor Strange bilang bahwa bumi ini akan pulih jika semua orang itu lupa tentang kamu, dan dunia ini akan terulang kembali seperti dulu. Dan Peter menerima daripada bumi ini terbelah. Langsung saja dia berpamitan kepada Tobey Maguire dan Andrew Garfield. Di situ mereka berpamitan. Si Tom Holland bilang kalau si Tobey Maguire dan Andrew Garfield akan pulang ke dunianya masing-masing. Mereka hanya tersenyum dan bilang terima kasih. Oh ya, ada adegan lucu yang dimana sebelum mereka bertarung, punggungnya si Tobey itu encok. Kalian bisa nonton saja teman-teman. Dan langsung dipijitin sama si Andrew dong. Saat itu mereka berpelukan. Seperti yang aku tampilin di sini nih, mereka berpelukan. Dan terjadilah antara mereka bertiga berhasil mengalahkan si Green Goblin. Dan saat itu ada hal yang kalian lewatkan ya, dimana si MJ-nya si Tom Holland ini jatuh, mau diselamatkan oleh Tom Holland, tapi dihadang oleh Green Goblin. Saat itu Andrew yang menyelamatkannya. Andrew terasa nangis karena melihat flashbacknya si Gwen. Dia gagal menyelamatkan Gwen Stacy, dan sangatlah sedih itu teman-teman. Saat mereka berpamitan, dia berpamitan kepada sahabatnya juga. Itu secara romantis. Dan semuanya hilang, mulai dari Green Goblin, Doc Ock, Max, The Lizard, sampai Tobey Maguire, Andrew, dan si MJ dan
net dan semuanya menghilang. Terasa ulang. Saat itu si Tom Holland nyamperin ke tokonya si MJ itu teman-teman, dan dia cuman membeli kopi doang. Saat itu dia pergi, dia sangat sedih karena MJ tidak mengingatnya. Adegan itu pun berpindah kepada Venom yang menghilang tiba-tiba, dan pun itu adalah dan nanti akan dirilis film Doctor Strange. Tenang saja, nanti aku bakal ceritain alur cerita Doctor Strange kalau ini menyampai ke 1000 like, dan aku kalau sudah 100.000 subscriber aku akan menceritakan alur cerita Doctor Strange terbaru abis Spider-Man No Way Home. Dan bagi kalian penasaran, ini udah aku buktikan bahwa Tobey Maguire dan Andrew Garfield akan hadir. Sudah hadir. Ini mereka seru bukan? Karena Tobey Maguire dan Andrew Garfield itu hadir 3 Spider-Man. Itu salah seru teman-teman. Dan inilah yang buat kita tuh seneng banget. The Legend of Spider-Man datang teman-teman. Siapa lagi kalau bukan Tobey Maguire berhasil memenangkan ini teman-teman. Aduh. Dan seperti kalian lihat, filmnya itu lumayan seru teman-teman. Karena ada beberapa suit, mulai dari black and gold suit teman-teman, dan beberapa glitch teman-teman ya. Dan aku bingung kenapa Miles Morales gak diadain di sini. Bahkan paling bagus sih. Dan ini dia teman-teman yang paling kita tunggu-tunggu. Spider-Man No Way Home sudah rilis, di mana adanya Andrew Garfield dan Tobey Maguire. Dan ini dia saat mereka sudah ada Tobey Maguire. Oke, jadi udah teman-teman, sampai sini aja. Jangan lupa diberi like and subscribe jika kalian suka. Dan ya, goodbye. Kalian harus komen dengan hashtag Tobey Maguire dan hashtag Andrew Garfield dan hashtag Tom Holland, dan juga hashtag The Legend of Spider-Man. Oke, and goodbye. Salam dari Spider-Man. Let's go.